Nah, Mas Adi melakukan itu puas nggak sih? Ada kepuasan sendiri nggak sih? Atau sebenarnya memang ragu gitu, maksudnya dalam arti kata tahu itu salah gitu tapi tetap melakukan, maksudnya ada kepuasan sendiri nggak dari Mas Adi? Pada awalnya waktu saya merasa sakit hati ya saya puas bahwa dalam diri saya, wah dengan di luar dugaan dia balik lagi ke saya puas. Saya puas. Tapi setelah itu sebenarnya nggak tenang kan hidup? Nah setelah semuanya terjadi, ketika dia balik lagi sama saya dengan cara saya yang salah, melihat dia, hati saya makin nggak tenang. Itu akan selalu seperti itu ya Pak Ustadz ketika kita berkawan? Iya akan selalu. Jadi begini, ketika kita melakukan keburukan pada orang, setelah kita disakiti, kita akan melakukan kepuasan. Tapi ingat, kepuasan itu adalah lahir dari produk yuwaswisu fi sudurinas, bisikan setan dalam diri kita. Yang berikutnya akan muncul kesadaran jernih kita, kemudian gini, bagaimana kalau nanti dia akan melakukan yang sama pada kita. Yang ketiga kemudian muncul, ketika kita melambaskan, kita muncul, wah nggak tega juga ya kan, nggak tega. Masa saya melakukan seperti itu, bagaimana kalau terjadi apa-apa. Saya kira inilah bagian dari kita, Allah masih memberikan kejernihan kita berpikir, kejernihan hati kita, supaya apa? Kita kembali kepada jalan Allah. Jalan Allah seperti apa? Jalan Allah yang mendatangkan kedamaian, memunculkan kebahagiaan dalam jiwa kita, yang kemudian menghadirkan ketentraman dalam hati. Mas Adi kan tidak mendapatkan kan, nggak tentram, nggak bahagia, karena pada pelampiasan seperti itu. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya kembalinya kepada pintu taubat, bertaubat kepada Allah. Sambil apa? Ya Allah, coba ya Allah, saya mencintai dia ya Allah, tapi saya tahu status dia ya Allah, berikanlah kalau memang dia jodohku menurutmu, maka pertemukanlah dia untukku ya Allah. Tapi kalau dia bukan jodohku menurutmu ya Allah, pisahkanlah kami dengan cara yang baik dan pertemukanlah aku dengan orang yang lebih baik dari dia ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah hatiku ya Allah kepada tuntunan agamamu ya Allah, dan beri kekuatan kepada kami ya Allah. Saya ingin kembali pada jalanmu ya Allah, tapi ini gelap kehidupan saya ya Allah, bimbing kami. Maka Allah akan membimbing Mas Adi. Iya. Nah Mas Adi ada niatan untuk ngomong jujur nggak sih ke pacarnya Mas Adi? Sekarang masih pacaran atau sudah resmi nikah sih? Nikah belum. Nikah belum ya, tapi masih pacaran sampai sekarang. Dan masih melakukan hubungan suami istri. Untuk sekarang ini udah 5 bulan ini Belum ketemu lagi. Oke, tapi Mas Adi masih cinta sama dia. Masih cinta. Mas Adi nggak ada niatan untuk jujur sama dia, menyatakan benar-benar dari hati gitu tanpa harus ada bantuan pelet? Saya mau jujur sama dia bahwa saya merit dia. Oke. Ya, dengan harapan dia mau terima semua kejujuran Mas Adi begitu? Iya. Karena Mas Adi masih yakin kalau dia sebenarnya masih sayang sama Mas Adi begitu? Iya, saya yakin sekali. Pak Ustadz, jika kita jujur melakukan hal-hal yang seperti itu, sebaiknya dilakukan atau tidak ya Pak? Iya. Saran saya harus jujur, justru harus jujur untuk menebus apa yang dilakukan. Misalkan begini, daripada menggantung ini kan Mas Adi akan termakan waktu dan Mas Adi juga akan menderita pikiran ya toh? Iya. Maka lebih baik jujur. Saran saya jujur. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi. Hendaklah kamu berkata jujur. Fa inna sidqa, katanya sesungguhnya kejujuran yahdi ilal haq, kejujuran itu akan mendatangkan pada kebenaran. Wa innal haqqa yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mendatangkan pada pintu surganya Allah. Jadi apa? Jujur menyampaikan salahnya, kesalahan diri sendiri di hadapan dia. Yang kedua, meminta maaf pada dia. Yang ketiga, tidak hanya minta maaf dia, tapi minta maaf kepada yang pemilik alam raya ini, pada Allah SWT. Yang keempat, sampaikan niat Anda bahwa Anda mencintai dia dan ingin mengajak pada pintu yang lebih baik apa? Untuk melalui pintu nikah. Tapi status dia yang tidak memungkinkan, minta jalan apa? Jalan dia melakukan gugatan cerai. Dibenarkan apa tidak? Dibenarkan karena apa? Karena mohon maaf, suaminya ini adalah lingkungan narkoba, dan itu tidak mungkin berikan harapan masa depan pada dia bersama bandar narkoba tadi itu, dan Anda ajak bersama-sama taubat karena telah melakukan perzinahan tadi itu, yang suatu yang keji, yang mungkar, yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci masyarakat, bertobat. Setelah itu barulah kemudian menuju pada diajak hidup secara normal menurut tuntunan agama. Ya Pak Ustadz, ketika bicara cinta kan itu bicara soal hati ya Pak Ustadz. Iya. Kita suka sama orang itu karena dari hati kita. Iya betul. Memang bisa Pak Ustadz, syaitan itu mempengaruhi hati seseorang untuk tiba-tiba suka. Dan dalam hal ini adalah pelet Pak Ustadz. Misalnya saya nggak suka sama siapa gitu, tiba-tiba dengan dipelet tiba-tiba saya suka, itu bisa mempengaruhi seperti itu? Bisa dalam mengerti begini, karena yang bekerja ini kan setan. Dan kalau kita buka misalkan di dalam surat Al-Hijr ayat 39, ayat 34, atau juga misalkan surat Al-Baqarah menjelaskan yu'ina linnasu bisawat,
Allah menghiasi manusia dengan syahwat kepada siapa? Cinta kepada perempuan. Tapi dia ini bertepuk sebelah tangan dengan kita. Apa? Maka kemudian orang menggunakan jasa tadi itu. Jasa al-kahin, seorang dukun tadi, dan al-kahin itu menggunakan jasanya jin atau setan tadi itu, yang kemudian setan dengan sukacita karena dia berserikat dengan dia. Maka kemudian dia hiasi, misalkan tadi ini memelat tadi, dia dihiasi, bayangan dia hadir, mata dia, begitu juga sebaliknya. Maka ini bertemu. Tapi kan tadi itu ada masanya. Ketika ini sudah berakhir, guna-guna tadi, ya akan hilang juga sirna tadi itu gitu. Kapan? Karena itu apa? Orang yang beriman harus menjauhkan bisikan tadi itu. Misalkan yang perempuan tadi itu muncul kesadaran dirinya, kemudian dia muncul kembali pada jalan Tuhan, maka berdoa akan hilang tadi itu. Makanya kan Nabi mengingatkan pada kita ketika kita menghadapi godaan seperti tuntunan Nabi, apa ada ayat-ayat yang dibaca, ada doa-doa yang dibaca, maka akan lepaslah ikatan-ikatan dari aneka macam gangguan, baik itu melalui pelet, melalui sihir dan lain-lainnya tadi itu. Ya. Baik, lalu kemudian Pak Ustadz, gimana caranya buat kita membentengi dari hal-hal yang sihir seperti itu, Pak Ustadz? Cara membentengi dari sihir itu, diantara terapi yang paling baik itu apa? Kita mendekatkan at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya orang itu mudah kena gangguan itu ketika jarak komunikasi dia, jarak hubungan dia dengan Allah itu makin jauh. Yang kedua apa? Mempertebal keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah memperkuat dengan doa-doa, dengan dengan tilawah. Doa-doa apa? Nabi banyak memberikan tuntunan doa-doa. Lantas dengan apa? Dengan tilawah, misalkan surat Al-Fatihah dibaca berulang-ulang, surat Al-Baqarah dibaca, kemudian surat 3 surat yang terakhir dibaca, dan ini menjadi amalia sehari-hari dalam kehidupan kita. Kemudian wirid dengan kalimat-kalimat thayyibah, misalkan kalimat dengan astagfirullah, la haula, dengan subhanallah, alhamdulillah. Saya kira inilah bagian dari ikhtiar kita mendekatkan kepada Allah, sehingga Allah akan menutup setiap kebaik-baik, setiap yang buruk masuk pada kita. Makanya Nabi kan menjelaskan ada doa, ya Allah, a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung bikalimatillah tama, dengan kalimat-Mu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari aneka macam godaan makhluk yang Kau ciptakan yang mendatangkan keburukan pada kita. Itu adalah bagian dari doa yang diajarkan. Mas Adi sendiri, maaf, ibadahnya bagaimana? Ya, untuk selama ini sejauh ini ibadah saya sih ya berjalan walaupun bolong-bolong. Iya, artinya Mas Adi masih tetap mau melakukan melet lagi atau tidak? Saya sih kepengennya sih nggak pakai cara seperti itu kan, karena memang itu cara yang tidak baik. Ya, soalnya saya sempat sakit hati ini, saya udah datengin dia ke tempat kerjanya, saya bawa cincin untuk membuktikan bahwa saya pengen punya unsur keseriusan dengan dia untuk menikah. Saya ditolak oleh teman-temannya. Itu yang bikin saya kadang merasa sakit hati. Saya ingat ke situ, jadi saya harus melakukan hal yang di luar nalar manusia. Saya harus melakukan ini, tapi ternyata itu benar terjadi. Pak Ustadz, kalau boleh saya simpulkan, mungkin Mas Adi ini cinta buta sama pacarnya ini, Pak Ustadz. Artinya semuanya, segala sesuatunya adalah di matanya Mas Adi adalah cuma si wanita ini, Pak Ustadz. Baik tidak sih Pak Ustadz berpikiran seperti itu, karena kan udah pasti merugikan dari Mas Adi sendiri nih, Pak. Tentu cinta buta, namanya saya buta tentu tidak baik. Karena buta maka orang tidak lagi melihat dengan akal jernihnya. Tadi kan jernih apa? Loh, dia itu orang kok. Dia masih punya ikatan. Yang kedua, Mas Adi menempuh dengan cara pergaulan yang tidak baik tadi itu. Maka kita menyarankan Mas Adi, kembalilah pada tuntunan agama, bertobatlah. Kan kita semua nggak tahu sampai batas kapan umur Allah berikan pada kita. Kalau tidak sempat kita bertobat kepada Allah, maka yakin dan pasti anar, pintu neraka menunggu kita. Dan jangan kemudian, nggak apa-apa, jangan. Allah masih memberikan kesempatan umur, bertobatlah. Yang kedua, Mas Adi ini masih muda, masa depannya masih panjang, ditandani dari sekarang, diperbaiki diri. Dan yakinlah, ketika ada wanita yang kita sukai, yang dia tidak baik, bukan jodoh kita, Allah masih berikan kesempatan, Allah pertemukan dengan wanita yang baik. Kalau itu Mas Adi jalan. Yang keempat, Mas Adi kembalilah beribadahnya, ditata dengan baik. Kalau dengan cara seperti itu, nanti akan mendapatkan di tempat yang baik, di majelis-majelis yang baik. Maka insya Allah kehidupan Mas Adi yang ke depan akan menjadi lebih baik, karena menenangkan, keluarga juga akan memberikan support pada Mas Adi. Saya kira itu. Baik, terakhir Pak Ustadz, agar memudahkan kita untuk move on, Pak Ustadz. Selain doa yang tadi dipanjatkan, kira-kira dalam dekat ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dalam waktu dekat apa? Sholat taubah, 2 rakaat.
niatkan sebagai sholat taubah. Doanya apa? Sholat seperti biasa. Kemudian doanya apa? Doanya sesuai dengan bahasa Indonesia yang masih di Mas Adi mengerti. Intinya adalah bimbingan bertaubat atas kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan yang pernah kita lakukan, dan kita ingin kembali kepada di jalannya dan memohon kepada Allah agar Allah menuntun hati kita supaya ditunjukkan pada jalan yang benar. Setelah itu ibadahnya dimulai Mas Adi ya, yang 5 waktu terutama, jangan sampai bolong-bolong, ditata. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Mas Adi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas sama-sama buat Mas Adi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat Mas Adi. Coba dilakukan tadi apa yang Pak Ustadz sampaikan, karena saya percaya Mas Adi mau meninggalkan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan segala sesuatu keinginan Mas Adi. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.